Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi nih kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tanggal berapa nih kalian sekarang kita? 1 November 2020. Nah, adik-adik, di IMPA ini sebelum kita mau mulai, kita mau kenalan dulu nih. Ada Liturgos, ada Kak Naomi, dan juga ada Kak Elin. Dan ada siapa lagi nih? lagi Kak? ada Kak Dirut sebagai pemusik kita hari ini. Nah, adik-adik, untuk itu sebelum kita mulai IMPA, apa nih Kak Ellen yang harus disiapin? Yang pasti adik-adik harus menyiapkan hati adik-adik dan Piggy? adik-adik. Iya, Lalu supaya apa lagi Kak? Alkitab. Alkitab. Jangan lupa. Lalu apa lagi Kak? Kidung? Ceria. Lalu Ceria. apa lagi Kak? Apa lagi ya Kak? Persembahan. Bahannya juga, dan jangan lupa pastikan kalau sudah pakai baju yang rapi. karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke deh adik-adik, kalau kayak gitu kita akan mulai IMPA kita. Untuk itu kita mau bersaat Teduh. ya. Yuk kita semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari adik-adik boleh minta kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memimpin ibadahnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kak Naomi, sekarang kita mau sapa-sapa dulu nih adik-adiknya dari sektor 1 sampai 16. Di sektor 1 ada siapa aja Kak Naomi? Di sektor 1 ada Rafael, Halo. ada Zora, ada Valeska, ada Rowena, dan juga ada Zevanya. Lalu di sektor 2 kalian ada siapa? Ada Aldo, ada Rere, ada Kalista dan Justin. Iya, dan juga di sektor 3 ada Gaby. Halo Gaby. Di sektor 4 banyak nih Kak. Ada Cleon, ada Dasya, ada Jeremy, Joel, ada Jos, Amanda, Yohanes, Jessica, dan KKS satu lagi ada Nata. Oh iya, ada Nata juga. Lalu ada di sektor 5 ada Jonathan dan juga ada Reina. Di sektor 6 ada Benaya, Yoel, serta Gilbert. Lalu di sektor 7 ada Nea, ada juga Briana, ada juga Rehan, dan juga ada Kenzi. Nah, di sektor 8 ada Darius, ada Edgar, Anna, dan Gevi. Sektor 9 nih ada Kristabel, ada Obi, dan juga ada Benaya. Sektor 10 ada Vero, ada Rahel, Evan, Semita Kak. Nah, sektor 11 nih Kak, ada Alan, ada Altar, ada Mika, ada Jonathan, dan juga ada Gauri. Ada Shalom juga Kak. Oh iya, ada Shalom Iya. juga, betul. Sektor 12 siapa aja nih Sektor Kak? 12 ada Tessa, ada Gaby, Emma, Desire, Monica. Nah, sektor 13 nih. Banyak nih Kak Erwin. Paling banyak Kak. Ada Darren. Terus ada siapa lagi Kak? Ilori, ada Shalom. Lalu ada siapa lagi Kak? Ada Marvel, ada Kristo, ada Kana, ada Clarissa, juga Matthew, ada Matthew. Lukas, Valerie, Karen, Revo, Renan, Willy, ada Mark, Tania, Kalista, Kevin. Sektor 13 banyak ya Kak? Banyak sekali, puji Tuhan ya, Kak. Iya, sektor 14 juga jangan lupa nih. Ada Joseph, ada Matthew, ada Boaz, ada Ovel, ada Meira. Lalu ada siapa lagi Kak? Ada Hana, ada Darren, ada Sharon, Sharon ya Kak? Ada Sharon, betul. Sharon. Lalu di sektor 15 Ada lagi Kak, ada Michael, ada Gabriel. iya ada. bener. Kok sektor 15 berarti Kak? Sektor 15 ada Karen, ada Rahel, ada Gabriel, ada Kimberly. Dan di sektor 16 ada Axel dan Dan juga ada Beva. Iya, nah itu dia tadi adik-adik. Semuanya sudah disebutin, kalau yang belum disebutin nanti bisa disebutin sama kakak-kakaknya minggu depan ya. Oke deh adik-adik. Yuk, Kailin, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dulu Kak Naomi. Tapi kita mau ajak adik-adiknya untuk bangkit berdiri Oh, dulu, iya, Kak. yuk adik-adik berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus
semuanya? Oke, tangan kanan dan tangan kiri ya. Nanti kaki kanan sama kaki kiri juga nanti ke depanin ya adik-adik ya. Oke? Oke, Kak. Ya, silakan Kak Dira. Kakak Dira. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta ke kanan dulu yuk. Jalan serta Yesus lagi. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Balik yuk. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik boleh berdiri apa masih tetap gimana nih Kak? Duduk aja ya. Boleh duduk, adik-adik boleh duduk kembali. Ya. Sekarang kita mau doa dulu Kak Naomi, meminta pertolongan Tuhan Yesus memimpin ibadah kita pada hari ini. Oke Kak. Yuk kita mau lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau bernyanyi dulu nih Kak Dira. Yuk adik-adik kita nyanyi lipatlah tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami telah melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik, seturut dan sekehendak dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ini saja doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke deh adik-adik. Kailin, kita masih mau nyanyi lagi nih. Iya. Iya ya, kita masih mau bernyanyi. Untuk itu kita mengajak adik-adik untuk Bangkit berdiri. yo, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kita mau bernyanyi yang jaga pusala Dari Kidung Ceria 36. Yuk. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Baik yang kedua. Yang beribadah kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Nah sekarang adik-adik kita mau baca Mazmur. Ya. Yang terambil dari mana Kak Naomi? Dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Tapi Kak Naomi adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Oh iya adik-adik, Kak Naomi sama kalian udah siapin Alkitabnya Iya, nah nih. adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya dulu. Iya, yuk buka dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Yuk, Kak Naomi sama kalian juga ikutan buka. Sudah ketemu semua? Nah, kalau sudah ketemu semua, adik-adik nanti ada teman kita yang akan membantu Kak Elin dan Kak Naomi untuk membaca Mazmur, yaitu Dari Mira sektor 4. Oke deh. Teman-teman, mari kita membuka
membuka Alkitab kita, pembacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian adik-adik pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Nah, sekarang Kak Naomi, kita mau dengerin kesaksian pujian dari adik-adik kita nih. Iya nih, yang pertama Kailin, ada Gaby dan Tessa dari sektor 12. Lalu ada Mitnia dari sektor 7, dan ada siapa lagi Kak? Dan yang terakhir ada Altarik dari sektor 11. Yuk kita saksikan kesaksian pujian dari teman-teman kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
penampilan dari adik-adik. Gimana tadi Kak Dira penampilannya? Keren banget Kak, aku bangga loh adik-adik lain kita bisa berkreativitas terus melayani Tuhan loh dengan Wah. pelayanan mereka, keren banget loh. Iya, puji Tuhan ya kakak-kakak. Nah, Kak Dira, Kak Elin, kalau misalnya ada adik-adik yang mau mengisi pujian juga seperti tadi, atau mungkin menyanyi, atau mungkin puisi, atau Main mungkin alat musik. Iya benar. Kak Dira gimana nih? Boleh banget tuh Kak, itu nanti caranya bisa menghubungi kakak layannya siapa aja, mau di sektornya, mau sektor lain, pokoknya bisa deh. Oke deh, ditunggu ya kesaksian pujiannya dari adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama baca Mazmur. Nah, sudah apa juga tadi nih Kak Elin? Kak Dira? Sudah apa Kak Dira? Sudah mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik. Iya. Lalu kita sekarang mau ngapain lagi ya Kak? Kita mau ayat hafalan nih adik-adik. Untuk itu, ATK sama Batita dulu ya Kak ya? Oke, kalau gitu untuk adik-adik yang TK dan Batita boleh minta mama, papa, opa, oma, atau kakaknya untuk bukain Alkitabnya ya. Dari mana ayat hafalannya? Dari Amsal pasal 3 ayat 6a. Sekali lagi, dari Amsal pasal 3 ayat 6a. Kalau sudah, kami akan bacain ya adik-adik ya. Amsal pasal 3 ayat 6a. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kak Nomi, ada gerakannya loh. Oh iya, kalau Batita sama TK harus Iya, ada gerakan iya Kak Elin ya. dong. Gimana Kak Elin, kita bareng-bareng ya? Oke, Mulai bareng-bareng dari- ya adik-adik Iya, ya. mulai dari ayat hafalannya ya. Iya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6a. Akuilah dia dalam segala lakumu. Sekali lagi ya. Oke deh, sekali lagi ya, mulai dari ayatnya 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6a. Akuilah dia dalam segala lakumu. Oke deh, itu buat TK dan Batita kali. Iya. Sekarang untuk kelas kecil, anak kecil dan anak tangguh. Nah, terambil ayat hafalannya terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kita buka sama-sama ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kakak Lin baca ya. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya Kak Nomi Boleh ya. Kak Elin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau ada adik-adik yang sudah menghafalnya, kirim kemana ya Kak? Adik-adik bisa kirimkan videonya, nanti minta direkam sama mama, papa, atau kakaknya, atau opa-omanya, lalu kirim ke kakak layan yang ada di sektor adik-adik, atau kakak layan yang lain juga nggak apa-apa kan ya Kak Elin ya? Atau kita juga punya loh media sosialnya, di mana Kak? Ada di Instagram, Ada juga di Facebook Pekan PA GPIB Jatipon. Nah, kita tunggu ya Kak Nomi, Kak Dira ya. untuk Iya. ayat hafalan adik-adik. ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak Naomi, Kak Dira. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu dari Kidung Ceria. 156, langit dan bumi akan lenyap. Mainkan Kak Dira. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sekali lagi ya. Langit dan bumi
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya aku mau ngajak adik-adik untuk berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di rumah ini dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah utama bagi Tuhan. Nah sebelum kita masuk firman, Kakak Opin mau kasih suatu film nih. Kira-kira tentang siapa ya? Penasaran kan? Yuk kita tonton. Halo adik-adik, kita kenalan dulu yuk. Bapak yang berbaju warna kuning adalah Bapak Hagai. Bapak yang berbaju warna merah adalah Yehuda 1. Lalu bapak yang mengenakan baju warna putih adalah Yehuda 2. Pada saat itu, Hagai mengeluhkan orang-orang Yehuda yang mengabaikan pembangunan Bait Allah. Sementara di sisi umat, mereka mengalami masa susah dan sulit serta kerinduan mereka untuk membangun rumah mereka masing-masing. Oh, kota Yerusalem, kota yang menjulang di atas bukit. Mengapa bait Allah ini tak kunjung selesai? Wah, ada Nabi Hagai di situ. Ayo kita putar balik. Nanti pasti kita diomelin lagi. Iya, ayo. Hai kalian berdua, kenapa putar balik? Kalian sengaja ya menghindar dari saya? Tidak, Bapak. Mana berani kami membelakangi. Ternyata kami salah jalan dan harus pulang. Oh, begitu. Semoga saja kalian jujur. Tunggu dulu. Mengapa bait Allah ini nggak selesai-selesai? Dulu kalian semangat, tapi sekarang tidak ada loh yang ngerjain sama sekali. Begini Bapak, kami ini sekarang sedang sulit. Rumah kami saja tak kunjung selesai. Uang kami habis. Untuk makan aja susah Bapak. Jadi kalian mengeluh keadaan ini? Iya, kami capek. Bertahun-tahun kami selesain ini, tapi nggak selesai-selesai. Kalian berpikir terbalik sih. Lah, terbalik gimana Bapak? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya gedung ini? Siapa yang punya langit-langit ini?
siapa yang mempunyai tumbuhan dan hewan-hewan ternak kita? Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah memiliki segalanya, kenapa kalian sedemikian susah? Tuhan mengabaikan kami, Bapak. Salah, kalian yang mengabaikan Tuhan. Kalian berjanji untuk membangun bait Allah saat kembali dari pembuangan dan berjanji untuk hidup benar. Jadi tepati janji kalian. Jangan mengabaikan Tuhan Allah. Kembali padanya dengan kerinduan. Nanti kalian pasti akan dibantu oleh Tuhan Allah. Jadi selama ini kami salah ya? Iya dong, utamakan dulu untuk Tuhan. Maka segala kekhawatiran kalian akan diubahnya. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Baik Bapak, kami ingin kembali membangun bait Allah. Nah, adik-adik, tadi ada berapa orang ya di filmnya? Ada berapa? Iya, ada 3 orang. Salah satunya adalah nabi yang ada kita baca sebelum film. Apa ya adik-adik? Siapa ayo? Iya, Nabi Hagai. Nah, adik-adik, tadi Nabi Hagai itu bilang kalau kita harus mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka semua kehidupan kita adik-adik itu akan dituntun oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dan kita bakal dijauhkan dari segala mara bahaya adik-adik. Nah, salah satu contoh untuk mengutamakan Tuhan adalah membangun bait Allah tadi adik-adik. Membangun bait Allah itu saat ini adalah membangun tempat ibadah. Ada 3 poin adik-adik yang penting dan perlu adik-adik tahu. Yang pertama adalah tempat ibadah di gereja. Nah adik-adik, pasti adik-adik rindukan, kangen kan ibadah di gereja? Iya, sama Kak Kopin juga sangat rindu untuk beribadah di gereja. Nah, makanya adik-adik kalau misalkan kita nanti dibolehkan lagi untuk ibadah di gereja, kita harus menjaga kebersihan gereja. Kita tidak boleh buang sampah. Kalau habis makan kita buang ke tempat sampah. Nah, lalu yang kedua itu adik-adik adalah tempat ibadah di rumah. Kenapa adik-adik? Karena rumah kita adalah rumah Allah juga. Rumah Allah juga nih adik-adik. Makanya walaupun kita di rumah aja saat ini, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat memimpin kita dan menuntun kita adik-adik. Lalu yang ketiga adalah tempat ibadah di tubuh kita ini adik-adik. Tubuh kita adalah tempat ibadah, bait Allah adik-adik. Makanya kita harus menjaga kebersihan diri adik-adik. Seperti kalau misalkan kita keluar rumah, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan kita supaya dijauhkan dari segala penyakit dan kita dapat menjaga bait Allah. Nah, adik-adik, contoh juga untuk mengutamakan Tuhan saat ini adalah tiap pagi kita selalu diajakin oleh papa mama untuk saat teduh. Nah, kenapa kita harus saat teduh adik-adik? Karena kita akan dituntun oleh Tuhan seharian, selama-lamanya. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, mau saat teduh di pagi hari dan di malam hari sebelum kita tidur adik-adik. Lalu kita juga mengutamakan Tuhan lagi seperti sebelum makan kita berdoa, sebelum ke sekolah kita berdoa, bahkan sebelum ibadah kita juga berdoa. Nah, kita harus mengutamakan Tuhan ya adik-adik, karena kalau kita mengutamakan Tuhan, kehidupan kita bakalan dituntun Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini ada aktivitas. Aktivitasnya akan ditaruh di bawah
sini ya adik-adik di description box. Oke. Terima kasih. Aku tunggu aktivitas adik-adik. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita saat ini mau meresponi firman Tuhannya ya. Iya, Kak Adik, Naomi. Kak Ira. Dari Kidung Syariah 228, Tuhan ambil hidupku. Kak Naomi, kenapa ya judulnya Tuhan ambil hidupku? Iya adik-adik, jadi kita mau nyanyikan lagu ini sebagai bentuk ungkapan kita, sebagai bentuk nyanyian kita kepada Tuhan Yesus bahwa kita ingin hidup kita dipakai untuk Kemuliaan nama Tuhan. Iya, mari kita nyanyikan lagu ini. Baik 1 dan 5 ya Kak. Adik. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan dagingmu. Waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Baiknya yang kelima. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaranmu, tata kebesaranmu. Teman-teman IMPA, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami berdoa, khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk IMPA online kami. Kami bersyukur kami masih dapat beribadah bersama walaupun tidak bertemu langsung. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai ibadah kami dan memberkati kakak-kakak layan yang telah menyiapkan IMPA ini dengan baik sehingga kami selalu merasakan ibadah yang penuh dengan sukacita dan kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Surga, berkatilah orang tua kami, lancarkanlah pekerjaannya, dan berilah kesehatan supaya sehat selalu. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sedang melaksanakan sekolah dengan secara online. Ya Tuhan Yesus, semoga kami bisa menerima tugas-tugas yang dari guru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru di sekolah dan kepala sekolah. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, semoga mereka sehat selalu dalam mengajar. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, GPIB Jatipon. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Tuhan berkati orang-orang yang boleh melayani, mulai dari pendeta, juga presbiter, juga ke-6 pelkat yang ada, serta komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan berkati agar pelayanan yang dilakukan dapat memuliakan nama Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus melalui pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Luther Tobing dari sektor 5, dan juga untuk teman kami Vero yang ada di sektor 10. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh melihat kondisi mereka saat ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu.
Dan kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, obat-obatan yang diminum, perawatan yang diberikan oleh keluarga mereka, supaya pada akhirnya mereka pun boleh kembali sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga mau mengucap syukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk Gabriel Nanguru dari sektor 14 dan juga untuk Rachel Livana Raja Guguk dari sektor 15 yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun umur bagi mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkati teman-teman kami ini dalam umur yang baru, kiranya mereka pun boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka dalam sekolah mereka, dan kiranya mereka pun juga dapat menjadi anak yang patuh akan orang tua mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, kalian Kak Ira, karena kita impanyakan secara online, bagaimana nih kita bisa kasih persembahannya ke gereja, Kak? Nah, adik-adik dapat memberikannya. Pertama, adik-adik dapat menitipkan mama papa, dan nanti mama papa bisa langsung Kasih ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Oh iya, betul. Yang kedua nih Kak, nah di sini juga kita ada QR code yang nantinya adik-adik bisa transfer melalui aplikasi ada OVO, terus apa lagi kalian? GoPay, Dana, Genius, dan masih banyak lagi Kak. Iya, dan yang lain-lain pokoknya yang bisa untuk scan QR code deh adik-adik. Nah, terus adik-adik jangan lupa nih, kalau misalnya adik-adik memberikan persembahan melalui QR code, contohnya adik-adik pengen memberikan persembahan 5.000. Nah, biasanya kan adik-adik memberikannya tulisnya 5000, betul ya? Tapi untuk membedakannya nih Kak Ellen, Kak Dira, supaya bisa tahu kalau misalnya persembahannya itu dari adik-adik dari PLKPA, adik-adik bisa mengetiknya 5011. Contohnya kalau adik-adik mau memberikan persembahan senilai Rp5.000. Tapi persembahan berapapun ya, Tuhan Yesus terima dong adik-adik. Yang penting bukan jumlahnya, tapi bagaimana sikap hati dalam memberikan. Persembahan. Betul. Iya. Lalu kita mau bernyanyi nih Kak Naomi, sambil kita menyiapkan persembahan kita, membawa persembahan kita. Dari mana Kak Dira? Yuk adik-adik kita berikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah sekarang adik-adik kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa. Nah adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan kami boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan,
Berkati persembahan kami agar persembahan kami berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Kak Elin, kita mau tahu nih kakak-kakaknya siapa aja. Yuk Kak Elin, kita harus mundur. Karena bakal banyak banget. Banyak banget sih Kak Elin. Ya nggak apa-apa, kita langsung panggil aja. Yang pertama dulu nih Kak Elin, yang udah menemani kita dari awal IMPA online hari ini. Ada Kakak Adira. Halo. ya. Lalu ada siapa lagi Kak Naomi? Yang kedua, Kak Naomi panggil ya Kak Elin Iya. ya. Yang kedua ada Kak Esther Nurul. Yeay. Halo adik-adik. Lalu yang ketiga siapa Kak Elin? Ada Kakak Syarin. Yeay. Halo adik-adik. Lalu yang keempat ada Kakak Yunita. Yeay. Halo adik-adik. Dan terakhir siapa Kak Elin? Ada Kakak Jadal. Yeay. Halo adik-adik. Tapi Kakak di sini itu masih ada lagi Kak yang belum bersama-sama kita saat ini. Yang belum kenalan sama adik-adik ya Kak Iya, Elin, yang belum ya? kenalan sama adik-adik. Ada Kakak James, ada Kakak Ada Kakak Jelita. Iya, Kakak Jelita. Ada Kakak- ada Kakak Ada Kakak Keisha, Keisha. ada Kakak Jerry. Mungkin yang lain juga ada banyak yang tahu ya. Tapi kakak-kakak itu semua baru diteguhkan minggu kemarin untuk melayani di PLKP. PA. Nah, adik-adik kita sama-sama ucapin selamat datang yuk buat kakak-kakak pelayan kita yang baru. Yuk, selamat datang kakak-kakak gitu ya Kak. ya. Oke, yuk kita ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat datang kakak-kakak. Selamat melayani. Ya Kak Naomi, Kak Dira, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita nih. Oh iya Kak Elin, betul. Nah untuk itu Kak Elin, karena kita mau mengakhiri ibadah kita, untuk itu kita mau nyanyi satu lagu, tapi adik-adik harus kembali berdiri. Iya dong. Iya, yuk adik-adik kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa kali? Dari Kidung Ceria berapa Kak Dira? Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Sekali lagi. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk segala tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat pagi adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.